Halo, balik lagi sama gue Joko. Kita masuk Cybercase 15 ya. Izin share screen dulu. Cybercase 15 ini kita masuk ke tema emailing, alert dari emailing gitu ya. Cybercase 15 emailing. Nah, ini kita masih gunain masih tools SIM Wazoo. Jadi ada sebuah alert muncul, itu adalah judulnya emailing. Dan ternyata linknya itu kan tercapture ya di SIM ketika dia dimasukkan ke dalam apa namanya tulis total itu terbukti bahwa itu adalah link yang malicious menurut virus total gitu ya, menurut database virus total. Itu bercerita begini kira-kira. Attacker mengirimkan email phishing yang menyamar sebagai notifikasi invoice resmi dengan subjek yang meyakinkan, menggunakan teknik spoofing sehingga terlihat dikirim dari alamat internet. Jadi tekniknya spoofing, lalu menyisipkan link berbahaya ke domain mencurigakan. Domainnya adalah chronixdigital.com yang kemudian digunakan untuk mencuri kredensial atau mengarahkan korban ke malware. Email ini dikirim melalui server luar, kemungkinan VPS atau cloud, dan berhasil melewati firewall, sehingga target berpotensi terpapar jika mengklik link tersebut. Kita mau ngeliat ya, tadi kan email phishing itu apa sih maksudnya? Email phishing adalah upaya penipuan melalui email yang menyamar sebagai pihak terpercaya untuk menipu korban agar mengungkapkan informasi sensitif seperti password atau data keuangan, atau agar mengklik link atau lampiran berbahaya yang dapat mencuri data atau menginstal malware. Biasanya dikemas dengan pesan yang menimbulkan urgensi atau kepanikan agar korban bertindak tanpa berpikir. Oke, ini ada sebuah jurnal terkait dengan emailing. Nah, ini dia jurnalnya. Judul jurnalnya adalah URL Inspection Task Helping User Detect Phishing Link in Email. Di sini itu jurnal ini tuh membahas secara sederhana adalah bahwa ketika user itu melakukan inspeksi terhadap URL itu lebih membantu untuk mendeteksi phishing sehingga apa namanya potensi insiden itu menurun dari 75 hingga ke 25% gitu. Ya. Abstraknya kira-kira gini. The most widespread type of phishing attack involves email message with link pointing to malicious content. Jadi banyak email itu berisi link yang link itu mengarah ke konten yang berbahaya. Despite user training and the use of detection technique, these attacks are still highly effective. Nah, kalau si usernya itu diberikan training dan menggunakan teknik deteksi itu apa namanya tetap menjadi sesuatu attack yang efektif gitu. Tetap menjadi attack yang efektif artinya nggak terlalu menangkal banget sih ketika si usernya itu dikasih pelatihan dan melakukan teknik deteksi gitu. Nah, dalam jurnal ini we implemented and evaluate three tasks that act as barriers to visiting the website. Dia itu mengevaluasi tiga tugas sebagai pembatas sebelum melakukan visiting pengunjungan ke website dari malicious tadi, link yang tadi. Yang pertama itu correct link selection from the list of URL. Pastikan memilih apa namanya URL yang tepat dari pop-up yang muncul gitu ya. Yang kedua, mouse based highlighting of the domain name URL component. Terus dia semacam membuat apa namanya apa manipulasi.
HTML dengan CSS untuk nge-highlight dari URL-nya gitu ya. Kemudian yang ketiga, retyping the domain name. Kemudian yang ketiga itu dia menuliskan ulang domain name yang akan dituju. Itu membantu mempertegas eh, si user itu apa namanya membaca nggak sih link itu atau langsung klik-klik aja gitu. Secara sederhana tiga itu tuh. Nah, kalau kita ngelihat ke bawah, nah ini dia. Ketika sebuah link berbahaya tadi yang ada di email, kemudian diklik. Nah, habis itu dia akan melakukan URL check. Kalau URL check itu benar, ya udah dia terkonfirmasi langsung. Kalau dia salah, ya dia perlu konfirmasi lagi ke usernya gitu. Yakin mau ke sini gitu loh, gitu secara sederhana gitu. Nah, highlightnya tuh contohnya gini ya. Jadi dia ada highlight.com minus login, ini Facebooknya, kemudian ini Facebooknya juga. Kalau kita ngelihat ini eksperimen setup, berdasarkan jurnal ini ada beberapa tipe URL. Wait, mana? Em, kita mau ngelihat type of mistakes, bukan type of mistakes. Nah, ini dia. Type of phishing URLs. Jadi ada subdomain ya, berarti biasanya example.com minus login.com. Ini kan login utamanya adalah apa login utamanya? Domain utamanya adalah com-login.com. Beginning of domain itu example-login.com nih langsung. End of domain login example.com ini N-nya. Kemudian in path, jadi ada path-nya /example.com. Kemudian ada typo squad, ini XMP sebenarnya bukan example. Kalau orang nggak detail ya nggak bacanya example.com. Itu dia. Tipe-tipe phishing URL biasanya akan begitu bentuknya. Dia ada subdomain, ada beginning, ada end, ada biasanya ada path-nya, kemudian ada typo squad. Typo squad itu artinya typo yang digunakan untuk mengelabui lah ya, secara sederhana gitu. Lalu kalau misalnya kita lihat, kan intinya tadi dia bagaimana caranya membuat si user itu lebih aware terhadap URL, gitu kan? Dengan cara apa ya tadi? Dengan cara melakukan inspeksi dari URL itu. Jadi si user itu jangan asal klik gitulah secara sederhana. Dia perlu untuk melihat URL-nya benar atau enggak. Nah, kita mau lihat nih conclusionnya atau kesimpulannya. In this paper, we presented URL inspection task, a novel approach to help users detect phishing URLs in email. Our active approach recommended a sporadic countermeasure in more sensitive environments such as corporate settings. Reduce the victimization rate of participants in the study from 75% to 25% and providing strong protection against hard to spot typo squatting URLs. Nah, bahwa metode pemeriksaan URL tadi cukup efektif untuk menurunkan insiden terjadinya kompromis dari emailing gitu ya, dari link lah ya, dari mengklik link secara sembarangan. Itu dari 75% ke 25%. Ya, artinya ya tetap efektif juga ya emailing itu, tetap ada aja yang kena, gitu ya.
Ya, secara sederhana tadi kayak gitu sih. Si jurnal ini mau ngasih tahu bahwa inspeksi terhadap URL oleh user itu membantu untuk mendeteksi phishing di email. Jadi ini memang diperlukan awareness dari si usernya juga ya untuk melihat lagi URL-nya tuh bagaimana. Apakah ini URL asli atau tidak itu sih. Kita lanjut. Nah, ini adalah log uh, dari emailing tadi. Secara sederhana dia bercerita gini. Log tersebut mencatat sebuah insiden keamanan di mana firewall Palo Alto mendeteksi email phishing berbahaya dengan link ke domain mencurigakan pronixdigital.com yang dikirim dari alamat yang dispoof menjadi internal. Menjadi internal ya. Jadi alamatnya itu dispoof jadi internal. Maksudnya gimana ya dispoof? Dispoof itu gini. Alamat aslinya itu disembunyikan, kemudian dia menggunakan alamat yang seolah-olah dari internal sehingga menimbulkan trust yang lebih tinggi gitu. Nah, orang mungkin ada sebagian orang yang hanya memeriksa ini dari mana gitu misalnya. Dari email ini ternyata. Nah, dari email itu, dari emailnya, oh ini emailnya benar. Itu nggak memastikan linknya benar. Karena kita perlu periksa lagi ke dalamnya gitu ya. Kepada dirinya sendiri. Email ini memiliki subjek invoice palsu dan dikategorikan subjek invoice palsu dan dikategorikan sebagai malicious dengan tingkat keparahan tinggi. Menggunakan port SMTP 25, melewati firewall tanpa diblokir, action allow, dan berasal dari IP luar negeri, Belgium atau US. Menandakan upaya pencurian kredensial atau distribusi malware melalui social engineering. Nah, kita coba lebih detail ke email spoofingnya. Tadi kan kita ngebahas tentang URL dari link yang berbahaya itu. Sekarang jadi itu intinya tuh objek intinya. Sekarang kita mau ngeliat subjeknya. Subjeknya itu kan si pengirim email gitu ya. Nah, si pengirim email ini ternyata bisa dipalsukan dengan teknik email spoofing atau teknik penipuan di mana attacker memalsukan alamat pengirim sebagai sebuah email sehingga terlihat seolah-olah berasal dari pihak yang dipercaya. Dari pihak yang memang di allow gitu dengan tujuan menipu penerima agar membuka email, mengklik link berbahaya atau memberikan informasi sensitif padahal email itu sebenarnya dikirim dari server atau alamat pihak ketiga yang tidak sah. Nah, kita lihat ke Fortinet nih. Nah, ini dia. Apa itu email spoofing? Email spoofing adalah ancaman yang melibatkan pengiriman pesan email dengan alamat pengirim palsu. Protokol email sendiri tidak dapat mengautentikasi sumber email. Oleh karena itu, relatif mudah bagi pengirim spam atau pelaku jahat lainnya untuk mengubah metadata email. Dengan cara ini, protokol mengira email tersebut berasal dari pengirim yang sebenarnya. Nah, ini. What is email spoofing? Nah, ini dia. Email spoofing nih, changing the email header to disguise the true source, making it look like the email is from someone you know. Ya, dia ngubah ya, ngubah apa namanya alamat email asalnya seolah-olah dari sana gitu ya. Apa perbedaan email spoofing dengan phishing yang tadi kita bahas ya? Spoofing, pemalsuan, ini phishing. Spoofing merujuk pada bentuk pencurian identitas di mana seseorang menggunakan identitas pengguna asli. Phishing melibatkan pencurian informasi sensitif seperti detail rekening bank atau kartu kredit. Gini, kalau spoofing itu em, bisa juga sih dikombinasikan antara spoofing dengan phishing. Kadang-kadang bisa dikombinasiin, kadang phishing sendiri, kadang spoofing sendiri, gitu. Si spoofing belum tentu dia mengisi mengirim link berbahaya, belum tentu. Bisa aja dia cuma mau hendak menggali informasi secara lebih halus gitu ya. Bisa itu di spoofing. Kalau di phishing dia itu pasti dia objeknya adalah link palsu tadi. Ketika keduanya berkolaborasi ya cukup kuat ya.
Ya intinya kalau cara kerja si email spoofing itu adalah pemalsuan email, memanfaatkan fakta bahwa email dalam banyak hal tidak jauh berbeda dari surat biasa. Setiap email memiliki tiga elemen, amplop, header pesan, dan isi pesan. Amplop, header pesan, dan isi pesan. Pelaku memalsukan email, memasukkan apapun yang mereka inginkan ke dalam setiap kolom tersebut, bukan hanya isi pesan dan kolom kepada. Ini berarti mereka dapat menyesuaikan informasi di kolom-kolom berikut, surat dari, balas ke, dari, subjek, tanggal, ya gitu ya kira-kira ya. Kalau di sini kita nggak bakalan bahas apa gimana sih cara ngelakuin spoofing kayaknya bukan di sini ya bukan di sini kita cuma mau ngasih tahu nih bahwa ada teknik kayak gini gitu ya itu dulu. Nah, oke kita lanjut aja. Nah, terkait emailing ini ada beberapa referensi nih yang gue coba catat ya. Eh, Pertama nih, ini berdasarkan ECI ya. Di ECI ada Understand Analysis of Email Security Incident. Ini pertama untuk mengetahui apakah link terdefinisi sebagai phishing. Itu bisa menggunakan pisteng.net, ada scanuri.me, ada isitphishing.org, ada threatcop.ai, ada emailveritas.com, ada virus total, ada abuse IPDB. Ini ada dua ya. Hapus aja. Kemudian ada urlscan.io. Di sini kita coba gunain email virus total ya. Misalnya nih kita mau lihat ke virus total ya. Ini dia. Ini adalah dokumentasi virus total. Kalau tampilannya ya tentu saja nggak begini ya. Kalau kita bicara tampilan, dia tinggal masukin aja si linknya, kemudian di enter. Tapi kita mau lihat nih, si virus total ini apa sih gitu. Virus total memeriksa item dengan lebih dari 70 pemindai antivirus dan layanan daftar blokir URL atau domain. Selain berbagai alat untuk mengekstrak sinyal dari konten yang dipelajari, setiap pengguna dapat memilih file dari komputer. Mereka menggunakan browser dan mengirimkannya ke Virus Total. Virus Total menawarkan sejumlah metode pengiriman file, termasuk antarmuka web publik utama, pengunggah desktop, ekstensi browser, dan API terprogram. Sama seperti file, URL dapat dikirim melalui beberapa cara berbeda, termasuk halaman web Virus Total, ekstensi Pramban, dan API. Oh, dia ada ekstensi Pramban ya. Dan ada API. API ini jadi kalau di halaman web Virus Total ya kita langsung langsung ngisi aja. Contohnya begini, misalnya kita mau lihat ya, VA, Virus Total. Kemudian dia ada ekstensi Pramban. Berarti kita coba nginstal ekstensi ini di Chrome. Kemudian nanti ada metode pengirim URL dari sana gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi si URL-nya kita masukin sini aja. Misalnya kalau case yang tadi tuh kita lihat case-nya itu mana ya? Ini. Kalau ini kita copy gitu. Copy, kemudian kita masuk ke sini dan kita paste di sini, kita enter. Nah, si virus total otomatis memindah ini dari domain ini. Lalu Virtual akan menghasilkan hasilnya. Nah, inilah hasil dari chronicsdigital.com. Ya, dari 94 security vendor, 18 flagged. Flagged itu artinya memberikan bendera untuk domain ini sebagai malicious, berbahaya. Di antaranya ada adminus.labs dan seterusnya ya. Ini kita nggak bahas lebih. Ini ada yang flag sebagai phishing, ada yang flag sebagai malware, ada yang flag sebagai suspicious. Atau Kaspersky ini phishing ya. Nah, ya 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 ya. Menarik ya. Kira-kira gitu ya penggunaan dari halaman web dari Virus Total, kemudian ekstensi Peramban tadi kita tinggal tambahin ekstensi di sini nih. Kemungkinan bakalan muncul nanti ada ekstensi tertentu ekstensi dari Virus Total, kemudian API. Kalau API ini udah programmable ya. Kan API, Application Program Interface. Jadi dia udah masukin biasanya ada key-nya, secret key-nya, kemudian ada URL-nya untuk ngedapetin data yang nantinya akan diintegrasikan dengan sistem keamanan kita secara sederhana gitu ya. Nah, itu adalah virus total lah. Ini cukup powerful saya kira si virus total ya. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya adalah untuk analisis header dari email. Itu ada mxtoolbox.com, ada Gaijin, ada azurewebsite.net,
ada iptrackeronline.com, ada toolboxgooglemaps.com, ada whatismyip.com. Ini header dari email. Kalau kita ngeliat misalnya di sini adalah MX Toolbox ya. Kita coba ke MX Toolbox. Nah, ya udah. Header dari email itu kita copy paste aja di sini, kemudian nanti kita analisis headernya. Nah, nanti kalau mau lebih detail lagi silahkan pelajarin tuh tentang email header itu. Nah, untuk ngedapetin si email header ya kita harus masuk ke emailnya, kemudian cari tuh email header di email tersebut itu apa. Kemudian tinggal kita copy paste di sini. Dan nanti tinggal klik analisis header. Nanti akan muncul nih analisis dari header itu apa. Kalau semakin sering kita naruh di sini, pasti kita akan semakin lebih paham mengenai email header gitu ya. Itu email header. Kemudian selanjutnya memeriksa validitas email. Itu bisa menggunakan centralops.net, ada hunter.io, ada tools.emailhippo.com, ada emailchecker.net, ada zerobunch.net, ada verivalia.com, ada lead.clearout.io. Nah, misalnya kita mau ngelihat hunter.io ya, validitas email. Nah, ini dia. Ini sebenarnya udah termasuk apa ya? Managed service ya. Kalau kita ngelihat si Hunter ini diciptakan oleh Anthony Finkelstein dan Francois Grante pada tahun 2015 setelah lulus kuliah. Wow, 2015 lulus kuliah. Mereka melihat potensi yang belum dimanfaatkan dari email, ingin mengatasi tantangan dalam mencari prospek dan menemukan informasi kontak untuk mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi sekaligus mematuhi peraturan privasi. Mereka memutuskan untuk menggunakan email yang ditemukan di web publik. Email Hunter pun lahir. Gokil. Ya, ini adalah tim-timnya nih. Ada dari Jepang, dari Amerika, dari Portugal juga ada, dari Prancis, dari Jerman, dari apa? Netherlands, dari Kroasia, dari Polandia juga ada. Nah, Indonesianya belum ada nih. Oke, kita lanjut. Itu tadi validitas email tadi layanan managed service ya. Melacak asal email pengirim. Nah, kadang-kadang kita juga perlu tahu nih, ini email sebenarnya dari mana gitu ya. Ini ada afrinik.net, ada apnik.net, ada ripe.net, ada leknik.net. Kita coba lihat contoh dari ripe.net. Nah, nih, ripe.net. Nah, si ripe.net ini juga manager dia gratis ya, organisasi gratis ya. Si REP ini apa sih? Kami adalah organisasi keanggotaan independen nirlaba yang mendukung infrastruktur internet melalui koordinasi teknis di wilayah layanan kami. Aktivitas kami yang paling menonjol adalah bertindak sebagai registrasi internet regional RIR yang menyediakan sumber daya internet global dan layanan terkait sumber daya IPv4, IP versi 6, IP versi 6 dan nomor AS kepada anggota di wilayah layanan kami. Visinya ini, misinya itu gitu ya. Ya tadi Em, dia itu adalah registrasi internet regional atau RIR gitu ya, yang menyediakan sumber daya internet global. Nah, karena dia menyediakan sumber daya internet global, infrastruktur ya, terkait dalam konteks ini infrastruktur internet, maka pasti tentu saja dia tahu nih database. Oh, IP ini tuh dari mana? IP ini dari mana? Kan jadi si email itu ada IP-nya kan. Nah, sehingga kita bisa melacak nih email sebenarnya dari mana? Dari negara Belanda kah? Jerman kah? Cina kah? Amerika kah? Gitu ya. Untuk lebih menspesifikkan si attackernya dari mana gitu. Untuk melacak aktivitas pengiriman email yang dilakukan melalui webmail itu bisa menggunakan ip2location.com, ada socialcatfish.com, ada emailsherlock.com, ada toolbox.googleapps.com, ada dnschecker.org, ada mxtoolbox.com. Nah, ini nggak bakalan gue bahas detail sih masing-masing. Silakan di apa namanya di explore sendiri-sendiri. Gue akan coba untuk melihat ke toolbox Google Apps ini. Nah, ini adalah layanan dari Google. Untuk apa? Untuk
mengatasi masalah yang Anda alami dengan Google Workspace. Gitu. Dia ada DNS verifikasi, masalah DNS, ada browser info, ada HAR analyzer, ada message header ya tadi juga ya. Kemudian ada layar tambahan lain, misalnya encode dan decode perekam layar. Ini pakai ini bisa pakai ini untuk melacak aktivitas pengiriman email yang dilakukan melalui webmail. Webmail ya, webmail. Nah, ini untuk melacak emailnya. Ada emailtracker.pro.com, tadi Hunter.io udah ada. Kemudian ada Zendio, ada whatismyipaddress.com, ada IP address location.org, ada glockanalytics.com. Misalnya kita lihat itu di sini adalah what is my IP address. Nah, ini dia. Ini dia punya apa ya? Story cukup menarik ya. Dari tahun 2000 dia si my IP address. What is my IP address? Ini adalah sebuah pertanyaan sederhana memicu revolusi internet. Apa internet IP saya? Ketika pendiri kami, Chris Parker, jadi si Chris Parker ini nih yang ngebikin nih. Dia itu sempat apa? Dipecat juga ya, karena terlalu fokus mungkin ke sini. Jadi dia itu di sejak tahun 1979 fokus ke podcaster. Dia apa? Cukup merasa bahwa dirinya itu sebagai seorang podcaster gitu ya. Terus terpapar teknologi baru nih 1982 ya. Yang waktu itu ada PC nih, teknologi baru. Kemudian dia membuat BBS, Bulletin Board System, tahun 1987. Kemudian dia 1999 dia meluncurkan discountbibles.com. Nah, ini ada yang menarik ya. Bahwa dia ini ada syiar apa namanya eh glory ya. Kemudian what is my IP address itu baru dibuat di tahun 2000-an. Kemudian di industri perumahan yang diperkuat dia bikin lagi tuh. 2008 dia mendapatkan 1 juta kunjungan setiap bulan. 2009 dia ada konflik nih dengan AdSense. 2011 dia berkompetisi dengan Google. Kemudian 2012 ada jenis lalu lintas yang salah. Kemudian di 2000 di 2000 masih di 2012 ke 2013 dia mendapatkan 5 juta pengunjung per bulan. 2013 dia udah nggak menggunakan pusat data rumahan. 2015, nah ini 2014 dia dipecat nih dari tempat pekerjaannya. Di 2017 dia kemitraan, 2019 dia terkenal di seluruh dunia, 2020 dia mengudara nih podcast ya, podcast. 2024 dia level awal terbuka nih, 13 juta per bulan pengunjung sampai sekarang ya. Jadi ini memang si what is my IP address ini punya perjalanan yang cukup panjang. Si Chris Parker ini, yang orang dibaliknya adalah Chris Parker ini, ya cukup bermanfaat ya. Karena dia bisa mengetahui IP kita. Misalnya kalau saya klik ini, klik gitu. Cukup dengan what is my IP address. Nah, saya tahu nih sekarang IP address saya itu IP versi 4 saya adalah ini, IP versi 6-nya nggak terdeteksi gitu ya. Kemudian ISP yang saya gunakan adalah Indosat, kota saya adalah Jakarta, daerah Jakarta Raya, country-nya atau negaranya adalah Indonesia. Nah, kemudian lokasinya juga apa diberikan di Google Maps-nya gitu. Dia berarti ada hubungan dengan Google ya. Oke. Ya. Nah, itulah terkait dengan case kita ke 15 ya, Cybercase 15 terkait emailing gitu. Secara sederhana di sini kita cukup perhatikan dua hal. Siapa pengirim dan konten yang dikirimnya itu apa gitu. Jadi pertama pastikan pengirimnya itu nggak di spoof ya, artinya nggak dipalsukan nih. Ini beneran nggak dikirim dari orang yang legitimate atau orang yang pura-pura legitimate gitu. Yang kedua kontennya itu berisi apa? Dia bisa berisi link, bisa berisi pertanyaan juga untuk bertanya mengenai hal-hal yang bisa menggali informasi lebih lanjut, bisa juga.
Tapi dalam konteks ini kita lebih fokus ke link. Link itu artinya begini, dia akan menautkan sebuah link, di mana link itu kita perlu periksa ini linknya berbahaya atau tidak. Secara sederhana sih, gitu aja sih terkait email link gitu ya. Barangkali sampai sini dulu Cybercast 15 kita. Thank you udah dengerin gitu ya, udah mau nonton. Feel free untuk diskusi, boleh komen di bawah atau hubungi link yang tersedia. Kalau misalnya ada keliru-keliru, boleh banget direvisi. Itu pasti banget sangat membantu buat gua. Thank you, sampai jumpa.